Iya, Bang Rizal masih di toko kita masih bersama dengan Profesor Jimli Asidiki. Prof, tadi kita sempat terpotong terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi agent of change. Bagaimana cara It's Me tadi memberikan program-programnya masuk ke dalam media sosial. Ini kejar-kejaran dengan tadi misalnya berita negatif, hoax atau hate speech sendiri. Ya, jadi It's Me sendiri nggak punya program khusus mengenai ini, tapi mendorong supaya kesadaran mengenai pentingnya iptek itu kita hidupkan lagi. Syukur alhamdulillah ya, siapapun nanti jadi presiden, mudah-mudahan periode yang ke depan ini bisa mengembalikan isu-isu nasional itu terkait dengan iptek, imtak. Kalau sekarang ini kan gara-gara politik ini ya, itu pidato-pidato tentang ilmu pengetahuan agak kurang. Padahal kemajuan peradaban bangsa tidak bisa tanpa ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seimbang dengan impak. Nah, ini yang kita terus dorong. Nah, saya sih sudah dengar sendiri Jokowi janji periode yang akan datang akan menekankan besar-besaran anggaran untuk sumber daya manusia. Alhamdulillah. Nah, itu juga yang paslon nomor 2 saya sudah dengar, begitu juga komitmennya. Nah, mudah-mudahan ini tidak cuma janji, betul-betul dikerjakan karena tidak bisa kita membangun kemajuan peradaban bangsa dalam jangka panjang tanpa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kita jangan memusuhi iptek hanya gara-gara akibat sampingnya kayak hoax. Lalu kita anti teori, anti ilmu, anti teknologi. Nggak bisa. Kita mesti maju dengan menggunakan jasa iptek secara positif. Ya. Banyak hal yang positif, lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Yang negatifnya itu tadi, jangan baper. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bangsa kita ini sebagai bangsa yang kaya sumber daya alamnya, jikalau kualitas sumber daya manusia Indonesia setara dengan rata-rata dunia, maka tidak lama itu insya Allah kita akan betul-betul menjadi bangsa keempat terbesar sesuai dengan jumlah penduduknya. Menarik. Di mata seorang Profesor Jimli Asidiki, gitu ya, ini bagaimana melihat Indonesia seharusnya? Di tengah kita bicara mengenai isu kebangkitan ada hoax begitu ya, ini bicara mengenai komunis, atau misalnya keislaman radikal semacam itu. Bagaimana Indonesia seharusnya ke depan? Yang bikin masalah kita jadi tegang itu karena kita melihat snapshot putu-putu jangka pendek. Kemudian saya mau mengajak semua pihak, semua kalangan, semua tokoh, semua pimpinan, dan bahkan seluruh anak bangsa ini, mari lihat Indonesia dari ketinggian. Dengan jarak pandang yang jauh ke depan. Maka Indonesia itu perkembangannya luar biasa, bagus ya. Nah, jadi dalam jangka panjang kita ini menjanjikan. Nah, cuma di jangka pendek ini memang banyak masalah. Nah, tapi jangan kita larut dengan masalah ini, ya kan? Kita selesaikan soal hoax, soal ini. Nah, yang membuat kita terpaksa berpikir terus-menerus jangka pendek, ini agenda 5 tahunan. Pemilu ke pemilu, pemilu ke pemilu. Nah, jadi kalau selalu begini, kita jangka pendek terus berpikirnya. Jadi kita kemakan ini dong, agenda tim ses gitu ya? Iya, bukan agenda tim ses. Tim ses juga jadi korban dari sistem yang kita bangun 5 tahunan. Tapi jikalau para pemimpin, para tokoh-tokoh masyarakat bisa dengan statesmanship, sikap kenegarawanan, ya kan, mempertontonkan teladan, ya kan, supaya semua orang jangan reaktif kepada isu-isu jangka pendek, jangan baper dengan soal-soal hoax. Prof Jimli, kalau kita bicara mengenai Pilpres 2019, Prof, kenapa sih kalau masyarakat melihat begitu ya, ini politik agama selalu mengemuka begitu ya pada saat pileg atau pilpres sendiri? Kalau Prof Jimli melihatnya gimana? Ya, lebih tepatnya Islam gitu ya, karena bagaimanapun Islam itu memang tidak memisahkan urusan-urusan politik, ekonomi, dunia, ukhrawi, itu memang satu kesatuan yang tidak bisa pisah, dibedakan tapi tidak dipisahkan.
Nah, yang kedua, kita ini negeri Muslim paling besar di seluruh dunia. Lalu menerapkan praktek demokrasi dan sukses, relatif gitu ya. Tapi karena demokrasi pun masih baru, maka tentu agak banyak gegap gempitanya. Jadi susah membayangkan identitas keislaman itu tidak dipakai gitu ya, tidak mempengaruhi. Saya rasa tidak adil juga kalau untuk memaksakan bahwa sesudah kita terima negara kesepakatan berdasarkan Pancasila, tidak boleh lagi ngomong Islam atau ngomong agama. Itu tidak adil dan tidak perlu juga, karena disitulah nanti letak dinamika demokrasi dan demokratisasi substantif. Ya, nanti pada tataran formal, lama-kelamaan isu-isu identitas itu akan dengan sendirinya berkurang efektivitasnya. Tapi isu-isu yang substantif itu akan lebih menonjol. Dan dalam perkembangan begitu pada saatnya nanti tentu akan berkurang perbenturan antara keislaman. Tujuannya apa? Tadi begitu ya, menaikkan isu politik agama begitu dalam Pilpres sendiri. Jadi ceruk suara? Ya, atau? Ya secara jangka pendeknya begitu. Tapi apa namanya, isu keislaman dan kebangsaan ini dua isu yang sejak dari Indonesia merdeka. Itulah yang terkait dengan Piagam Jakarta diperdebatkan tidak selesai, lalu tahun 55 ya, pemilu 56 bikin konstituante, menyusun konstitusi baru. Juga perdebatannya itu di sekitar ini lagi keislaman dan kebangsaan. Tidak selesai ya, karena tidak berhasil, walaupun naskah pasal yang lain sudah selesai, akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dekret oleh Presiden. Jadi isu yang membelah bangsa ini terus-menerus isu keislaman dan kebangsaan. Nah, sebenarnya dualisme dalam praktek demokrasi kayak di Amerika itu juga sudah biasa. Cuman isu yang membelah itu, kalau di Amerika itu antara kubu Demokrat yang dekat dengan buruh, kubu Republik yang dekat dengan pengusaha. Jadi perdebatannya itu rasional, duniawi. Kalau kita ini menyangkut ukhrawi, jadi susah. Kadang-kadang tidak rasional. Nah, karena itu tidak realistis untuk kita segera menghilangkan ini dualisme. Tidak realistis. Biar saja, cuma bagaimana caranya supaya politik identitas itu mengalami substansiasi, tidak formalistik, ya, bungkus-bungkus. Nah, sehingga pada saatnya nanti dia lumer. Nah, itulah akan mencari bentuk baru, polarisasi itu. Bahwa ada polarisasi nggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah sekarang ini karena kita belum terbiasa terpolarisasi jadi dua. Kebetulan pengalaman sejarah kita duanya itu antara Islam dan kebangsaan, padahal kita baru berdemokrasi. Dan faktor yang ketiga, ya ada faktor medsos. Medsos ini yang membuat komunikasi publik jadi runyam, seolah-olah tegangnya mau bubar. Padahal sebetulnya tidak apa-apa. Dalam pengalaman Amerika itu 2,5 abad. Selalu dua. Ya, kemudian tapi tidak apa-apa. Nah, bagaimana ITSMI menjembatani ini begitu ya antara politik Islam dan juga politik kebangsaan? Akan dijawab usai pariwara. Tetap bersama kami di Tokoh Kita.